Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Engga Dewi, NIM 2602267583. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang aspek ekonomi dan lingkungan. Aspek ekonomi. Untuk bisa mendapatkan analisa kelayakan proyek yang baik, maka diperlukan aspek penilaian ekonomi. Berikut ini adalah manfaat dan biaya proyek dapat ditinjau dari beberapa sisi, antara lain yang pertama, sisi perencanaan pembangunan nasional tujuannya adalah untuk dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan menggunakan sumber daya lokal. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah yang dimaksudkan agar proyek yang akan dibangun memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif dengan asumsi bahwa proyek berproduksi dengan kapasitas normal sehingga dapat didistribusikan dengan perhitungan yang jelas. Yang ketiga, sisi tenaga kerja, maksudnya bahwa proyek mampu meningkatkan kesempatan kerja yang padat modal dan padat karya. Dengan membagi jumlah investasi dengan jumlah tenaga kerja, akan mendapatkan nilai investasi per tenaga kerja. Yang keempat, sisi keuntungan ekonomi nasional dengan menggunakan economic rate of return, di mana bunga pinjaman pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi. Yang kelima, sisi pengaruh sosial. Adapun wujud dari manfaat pendirian proyek bagi masyarakat adalah untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Yang terakhir yaitu sisi manfaat dan biaya sosial. Adanya penyesuaian harga yang berlaku di pasar terhadap faktor produksi atau hasil produksi tertentu, karena harga pasar tersebut tidak mencerminkan biaya atau nilai sosial yang sebenarnya dari hasil produksi. Hal tersebut disebabkan karena kebijakan pemerintah dalam hal pajak, subsidi, dan pengaturan harga atau upah. Selanjutnya adalah aspek lingkungan. Analisa dampak lingkungan sudah dikembangkan sejak tahun 1970 dengan nama Environmental Impact Analysis atau EIA. Analisis dampak lingkungan atau ANDAL merupakan kajian secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Sedangkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Berikut ini adalah manfaat dari AMDAL. Yang pertama, identifikasi dampak lingkungan, yaitu AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi dampak yang mungkin timbul dari suatu proyek terhadap lingkungan, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung, seperti terhadap udara, tanah, air, keanekaragaman hayati, atau sosial ekonomi masyarakat sekitar. Yang kedua, yaitu perencanaan yang berkelanjutan. Dengan melakukan AMDAL, perencanaan kegiatan usaha atau proyek dapat disesuaikan agar lebih ramah lingkungan. Hal ini membantu memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak ekosistem dan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Yang ketiga, dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi yang rinci mengenai keadaan lingkungan pada saat penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa datang. Dokumen ini penting untuk melakukan evaluasi dalam membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.